Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Silvani, kelas A, NIM 2020-267. Cita-cita saya sebagai dosen. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang tindak pidana pencurian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai duduk perkara putusan pengadilan ini. Bermula pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekira jam 3 WIB, saksi Edi Suherman alias Edi bin Harsono berangkat dengan menggunakan kendaraan jenis truk dari daerah Dadahub, Kalimantan Tengah menuju daerah Mandi Angin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk mengambil batu gunung. Selanjutnya, pada sekira jam 11 WITA, saksi Edi Suherman alias Edi bin Harsono menghentikan dan memarkirkan kendaraannya di depan warung makan Blitar dengan alamat Jalan Trikora, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang pada saat itu warung tersebut dalam keadaan sudah tutup. Dan kemudian saksi Edi Suherman alias Edi bin Harsono beristirahat di depan warung tersebut sambil mengisi daya telepon genggam miliknya berupa satu buah handphone merek Oppo Reno 4F warna putih dengan IMEI 1-8622150538375572 dan IMEI 2-8622150538375564. Dan setelah itu saksi Edi Suherman alias Edi bin Harsono kemudian tertidur. Selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam setengah 1 WITA, saksi Edi Suherman alias Edi bin Harsono terbangun dari tidurnya yang disebabkan suara langkah kaki terdakwa yang sedang berlari dari tempat di mana saksi Edi Suherman alias Edi bin Harsono beristirahat menuju sebuah sepeda motor jenis Matic yang diparkir di pinggir jalan di depan warung tersebut. Dan saksi Edi Suherman alias Edi bin Harsono melihat pada saat terdakwa menaiki sepeda motor tersebut kemudian pergi. Kemudian saksi Edi Suherman alias Edi bin Harsono melihat bahwa telepon genggam miliknya tersebut sudah tidak ada. Bahwa saksi Edi Suherman alias Edi bin Harsono kemudian pulang ke rumahnya. Kemudian ia menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi Purnama Ari alias Sari binti Haji Dugas, yang kemudian menyarankan kepada saksi Edi Suherman alias Edi bin Harsono untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banjarbaru. Dan kemudian saksi Edi Suherman alias Edi bin Harsono melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banjarbaru dan kemudian menandatangani laporan polisi nomor LP-12-12/2021/SPKT-Polres Banjarbaru-Polda Kalimantan Selatan tanggal 7 Desember 2021. Dan saksi Edi Suherman alias Edi bin Harsono juga memberikan alat bukti berupa satu buah kotak handphone merek Oppo Reno 4F warna putih dengan IMEI 1-8622150538375572 dan IMEI 2-8621150538375564. Bahwa atas ditemukannya alat bukti tersebut, terdakwa menerangkan kepada saksi Yan Kristi, anak dari Ketut Agung Widoyo, bersama dengan rekan-rekan kepolisian lainnya, telah mengambil satu buah handphone merek Oppo Reno 4F warna putih milik saksi Edi Suherman alias Edi bin Harsono pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam setengah 1 WITA. Yang mana pada saat itu terdakwa melihat saksi Edi Suherman alias Edi bin Harsono sedang tidur di depan warung makan Blitar dengan alamat Jalan Trikora, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,
Dan terdakwa melihat bahwa telepon genggam milik saksi Edi Suherman alias Edi Binharsono tersebut sedang diisi dayanya, dan kemudian terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil telepon genggam milik saksi Edi Suherman alias Edi Binharsono tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Edi Suherman alias Edi Binharsono, lalu menyimpannya di saku sebelah kiri celana terdakwa, dan kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor jenis Matic. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dakwaan putusan ini. Dakwaan pada putusan ini menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut. Bahwa terdakwa Syamsul Arifin alias Syamsul bin Saniri pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira jam 12:30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2021 di warung makan Blitar dengan alamat Jalan Trikora, Kelurahan Guntung, Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota, Banjarbaru, atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tuntutannya. Tuntutan yang pertama menyatakan terdakwa Syamsul Arifin alias Syamsul bin Saniri bersalah melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sebagaimana diatur dan diancam pasal 362 KUHP sesuai dakwaan penuntut umum. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan. Ketiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Yang keempat, menyatakan barang bukti berupa handphone merek Oppo Reno 4F warna putih dan dikembalikan kepada yang berhak. Kelima, menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Selanjutnya mengenai pertimbangan hakim yuridis. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa. Yang kedua, mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Di sini Syamsul Arifin alias Syamsul bin Saniri telah menerangkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan serta berkas-berkas ini dan juga telah dikuatkan oleh saksi-saksi. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi. Menimbang bahwa maksud terdakwa mengambil satu buah handphone warna putih adalah untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri dan dalam mengambil handphone tersebut terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sehingga karenanya unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum. Karena kedua unsur tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dakwaan dalam dakwaan tunggal. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan memberatkannya, 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum,
dan terdakwa masih muda memiliki masa depan yang panjang untuk bisa dirubah. Selain itu, korban juga sudah memaafkan dan mengembalikan handphonenya ke korban. Untuk pertimbangan hakim non-yuridis, di sini lebih menekankan kerugiannya yang dialami oleh korban. Di sini, saksi Edi Suherman alias Edi Binharsono mengalami kerugian sebesar 4 juta rupiah. Bisa kita lihat di PPT saya sebagai berikut. Selanjutnya mengenai vonisnya. Pertama, terdakwa Syamsul Arifin alias Syamsul bin Saniri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum. Kedua, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan. Yang ketiga, terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Kelima, menetapkan barang bukti berupa handphone merek Oppo Reno 4F warna putih. Keenam, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendapat saya. Menurut saya, vonis putusan hakim tersebut sudah memenuhi 3 elemen, yaitu keadilan sesuai dengan pasal 362 KUHP, dan yang kedua kepastian, vonis putusan hakim sudah jelas bahwa terdakwa dipenjara selama 6 bulan. Yang ketiga, kemanfaatan. Kasus tersebut bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain agar masyarakat yang lain bisa jera. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.